Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kita sama-sama hormati Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah filsafat pendidikan pada semester 1 ini, yang sama-sama kita sayangi teman-teman kuliah yang sudah berhadir pada hari ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih dapat berhadir di Zoom untuk perkuliahan kita pada hari ini, yang insya Allah kuliah kita pada hari ini akan berdiskusi tentang konsep kontemporer filsafat pendidikan, yang pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk pertama menyampaikan materi yang nantinya kita akan berdiskusi bersama dan akan kita sempurnakan untuk tugas ini. Mana-mana nanti yang bisa kita perbaiki, mana-mana mungkin yang saya khilaf, yang saya salah menjawab atau membuat atau mengetik atau mungkin menyadur, saya awali dengan mohon maaf dan mohon bimbingan nanti dari Ibu sebagai dosen pengampu mata kuliah ini. Baik, sebelum kita mulai, kita lapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjut. Filsafat, kontemporer filsafat ini sebenarnya kalau kita cerita yang minggu lalu sudah diceritakan sangat rinci oleh Pak Arif, masalah konsep dasar filsafat, yang pada saat itu juga kita sudah berdiskusi dan sudah ada juga diskusi kita ringan tentang bagaimana sebenarnya konsep filsafat itu di kehidupan nyatanya gitu. Nah, kebetulan memang itu adalah pertanyaan saya kemarin. Nah, setelah saya baca ternyata di kontemporer ini sudah masuk kepada bagaimana rumusan atau bagaimana masuknya filsafat itu ke dalam kehidupan nyata. Nah, ini terbukti dari beberapa nanti ada teori-teori yang menyatakan dan bagaimana nanti implementasi dan ciri-ciri sehingga dan serta jenis yang bisa kita arahkan ke dalam kehidupan keseharian. Khususnya kita arahkan ke konsep pendidikan. Bisa kita nanti arahkan juga ke konsep pendidikan, baik juga konsep pendidikan keluarga atau konsep pendidikan di lingkungan sekolah. Nah, ini saya masuk kepada konsep kontemporer filsafat pendidikan. Nah, di sini kita bisa baca, alhamdulillah tadi sudah ada beberapa yang diberikan masukan dari Ibu. Mohon maaf Bu kalau saya ada salah ketik dan mungkin belum terlalu menguasai sekali materi yang harusnya saya kuasai dengan kekhilafan dan kekurangan saya. Nah, di konsep filsafat yang sudah saya buatkan di sini adalah kita bisa membaca bahwasanya perkembangan konteks ini asal muasalnya ada dari sejarah perkembangan. Makanya kita tidak bisa melupakan sejarah. Jadi kalau dalam pendidikan dan di matematika itu kita tidak bisa melupakan sejarah. Karena apa? Semua runtutan kegiatan yang kita lakukan di konsep matematika dan pendidikan itu tak luput dari sejarah yang sudah berlalu. Nah, sejarah itulah yang melahirkan teori-teori yang sekarang ini kita membuatnya, mengkonsepnya atau mendaur ulangnya gitu. Jadi ternyata yang kita lakukan sekarang ini sudah dilakukan oleh zaman dulu. Nah, ada perkembangan sejarah itu yang ternyata di zaman kontemporer itulah yang dimasukkan dalam konsep filsafat itu gitu. Nah, ini saya ungkit juga sedikit tentang bagaimana definisi filsafat yang minggu lalu sudah dijelaskan banyak oleh Pak Arif, sudah rinci, saya tidak terlalu menjelaskan, saya hanya memaparkan saja, menampilkan di makalah, agar mengingat kembali dari konsep bahasa dan seterusnya. Nah, dari pengertian filsafat menurut para ahli, ada Immanuel yang sudah menjelaskan bagaimana konsep dasar sebenarnya itu bermula dari apa, ya, bermula dari filsafat pengetahuan yang berperan menjawab pertanyaan tentang apa yang manusia ketahui. Lalu ada Renz, ada Hasbullah, ada Marcus, ada Bertrand Russell, dan
yang lainnya. Mungkin ada yang tak saya masukkan dari yang sudah dijelaskan oleh Pak Arif. Nah, sekarang saya masuk pada zaman kontemporernya. Nah, ini diawali abad ke-20, ya, diawali pada abad ke-20 yang ditandai dengan adanya variasi pemikiran filsafat yang beragam saat itu. Nah, mulai dari bahasa, kebudayaan, sosial, metodologi, dan baik kepada filsafat-filsafat yang berkenaan dengan gender. Itu yang tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu, yang tadi ada istilah-istilah yang ternyata itu khususnya kepada ke gender. Nah, tentang perempuan gitu. Nah, filsafat yang dibahas di filsuf ini di periode ini tentang manusia dan bahasa manusia. Nah, jadi kontemporer itu hampir kepada membahas filsafatnya itu yang berkenaan dengan si manusianya gitu, si manusianya. Nah, berkaitan dengan bagaimana isu-isu tentang yang di kehidupan kemanusiaan. Jadi kalau di manusia itu kan jelasnya ada sosial budaya, ada berpolitik, ada berhubungan antar manusia dengan manusia dan seterusnya. Hablum minan nas kalau kita di agama Islamnya. Nah, disitulah sudah dikembangkan gitu. Jadi kalau kita masukkan ke arah filsafatnya, di saat itulah mulai berkembangnya filsafat tentang manusia gitu. Jadi tentang hubungan-hubungan kemanusiaan itu saat itulah berkembang gitu. Dan juga ditambahkan dengan kehidupan filsafat yang lainnya gitu. Itu yang dikembangkan oleh banyak beberapa filsuf-filsuf yang ada. Nah, aliran filsafat kontemporer barat ini ada beberapa, ya, ada yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Ibu. Terima kasih sudah dijelaskan awal, Bu. Mungkin saya tadi juga hampir tidak menjelaskan itu karena belum masuk mungkin ke konsep ke pemikiran saya. Nah, ada tipologi jenis-jenis yang pertama adalah strukturalisme. Nah, di fase ini pemikiran awal itu dipahamkan dengan banyak sekali, ya, banyak subjek yang didasarkan pada berbagai macam jenis di sini. Nah, ini ditemukan oleh siapa? Diawali oleh Nietzsche. Apa sih bacanya ini? Nietzsche ya. 1844 sampai 1900 Masehi. Nah, beliaulah yang memunculkan awal tipologi ini ya, yang mengutamakan wacana dengan tulisan. Ini bicara apa ya? Bicara ya Bu kayaknya. Bicara dan dibandingkan dengan tulisan gitu. Jadi beliau ini memasukkan sangat diutamakan bicara dibandingkan dengan tulisan gitu. Jadi hampir kepada kalau kita saat ini bagaimana mengungkapkan, bagaimana mengupayakan manusia itu untuk bisa berlisan daripada bertulisan. Kira-kira seperti itu sih. Kalau saya salah mohon nanti dikoreksi. Nah, di sini juga ya beliau itu adalah seorang sejarawan. Ini ada juga yang berikutnya, filsuf yang berikutnya adalah Michael. Ini juga seorang sejarawan psikolog yang dia ini juga menemukan tipologi strukturalisme ini gitu. Nah, yang kedua adalah tipologi post-marxisme. Ini tadi yang sudah diceritakan juga di posisi ini adalah memikirkan karakter dan corak pemikiran yang berbeda. Jadi untuk teori lebih lanjut masalah karakter dan corak itu dijelaskan di tipologi ini. Nah, yang menggunakan untuk mengembangkan sebuah strategi kritik yang ditujukan kepada kapitalisme modern. Nah, para filsuf saat itu mempunyai kecenderungan berpikir post-marxisme ini gitu, yang merupakan pemikir seperti Hannah. Ini adalah salah satu pemikir yang berkenaan dengan marxisme ini. Nah, lalu ada aliran pemikiran filsafat kontemporer Islam. Nah, kalau kita bicara dengan konsep pemikiran filsafat Islam ini, kita pasti akan mengenal yang namanya Al-Imam Ghazali. Nah, beliau juga ahli filsafat yang banyak pemikiran beliau ini yang dituangkan juga hampir berkenaan dengan
si manusianya gitu. Jadi bagaimana berhubungan, bagaimana berkaitan antara manusia dengan manusia. Di sini juga dijelaskan oleh, kalau kita lihat masa kontemporer Islamnya. Lalu ada, saya masuk ke nomor 3, pilar filsafat kontemporer. Nah, di sini yang akan kita perhatikan apa saja sebenarnya yang terkait dengan kontemporer ini. Yang pertama adalah etika. Nah, yang seperti saya jelaskan awal tadi, karena ini hampir membahas tentang bermanusia, hablum minas ya, maka pertama yang dibahas adalah etika. Nah, di filsafat inilah yang dimunculkan beberapa ajaran-ajaran seni kehidupan. Jadi beretika itu di sini sudah dimunculkan ternyata. Walaupun kalau kita berkaitan dengan ajaran Islam, pastinya sudah diajarkan terdahulu gitu, oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, tetapi kalau kita cerita tentang filsafatnya, nah di masa inilah ada pilar etika di sini yang sangat mengutamakan adalah seni kehidupan, seni hidup, ya, seni hidup, yang di situ ada Aristoteles yang sangat berkaitan dengan proses etika ini. Lalu ada Thomas, Aquinas, dan yang lainnya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi juga, ternyata di sini kita bicara tentang bagaimana bermanusia. Nah, itulah kira-kira konsepnya. Sehingga yang dibahas di pilar etika ini adalah beretika, berseni hidup, moral, ya, bagaimana mengutamakan etika bermoral itu yang dipadukan dengan konsep-konsep yang saat itu muncul. Nah, apakah sekarang ini akan bisa kita kembangkan? Pasti. Karena kalau kita dalam segi pendidikan, etika ini sangat diutamakan gitu. Etika sangat diutamakan. Jadi kalau kita arahkan konsep ke dalam pendidikan, kita misalkan guru atau dosen, maka kalau kita di dalam sebuah kelas pembelajaran, maka etika ini akan sangat berkaitan penilaian kita sendiri dengan si mahasiswa dan dengan seseorang. Makanya kalau dalam Islam juga, etika ini juga sangat diutamakan gitu. Jadi akan berkaitan erat dengan semua aspek penilaian. Selanjutnya adalah pilar fenomenologi. Nah, fenomena ini adalah persoalan yang muncul gitu. Jadi kalau sudah etika ada, kalau kita bermanusia, berhubungan dengan manusia, maka akan ada muncul fenomena-fenomena. Nah, kejadian-kejadian ini, persoalan-persoalan ini, itu juga merupakan satu kaitan yang ada di kontemporer. Ya, ini sudah saya jelaskan singkat definisi-definisi yang ada. Lalu ada eksistensialisme. Ini juga menyatakan pertanyaan esensi kodrat, ya, yang merupakan eksistensi. Jadi kalau kita cerita tentang eksistensi, maka kita akan cerita tentang bagaimana kenyataan yang memang akan dialami oleh si manusia itu. Nah, lalu ada pilar budaya. Nah, jadi di masa kontemporer itu juga sudah muncullah kaitannya dengan budaya. Nah, ternyata memang sudah lahir. Jadi seluruh aspek tadi itu, subjektif tadi itu, kita harus juga kaitkan dengan budaya. Budaya di sini adalah kaitannya dengan alam, ya. Jadi kalau kita bermanusia, maka kita akan berkaitan dengan alam. Sama dengan kalau kita mengajar di sekolah, di kelas, atau di kampus, juga pasti kita akan sering mengaitkan sesuatu itu dengan alam, ya. Karena alam ini yang ada dulu sebelum kita, ya gitu. Nah, aliran-aliran filsafat kontemporer ini ada eksistensialisme yang tadi, fenomenologi,
pragmatisme. Jadi seluruh konsepnya itu adalah pragmatis gitu, pragmatis. Jadi kalau kita kaitkan ini dengan kehidupan, maka ini akan bisa lebih gampang kita mengaitkannya dengan kehidupan saat kita berhubungan di alam nyata ini. Kalau ada sosialisme, komunisme, ini yang ditemukan oleh Karl Marx ini, yang ide-idenya ini adalah merupakan sistem hierarkis kelas. Gitu. Jadi kalau yang kita alami saat ini itu mungkin merupakan temuan dari Karl Marx ini. Nah, baik. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil, yang bisa saya ambil adalah filsafat kontemporer ini adalah filsafat yang saya katakan adalah sudah berkembang. Jadi dalam perkembangan itu lebih kepada bagaimana pengaturan kehidupan sosial bermasyarakat. Sehingga di filsafat kontemporer ini yang sekarang ini sangat banyak kita ambil sebenarnya konsepnya itu dalam kehidupan nyata. Jadi kalau kita arahkan ke dalam pendidikan, ternyata di konsep ini sebenarnya kita banyak mengadopsi bagaimana proses kita bermanusia dengan manusia lainnya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Ibu dan Bapak-bapak teman-teman yang lain. Mohon maaf jika ada kekurangan. Pastinya banyak kekurangan karena saya juga baru belajar beberapa hari, karena dengan konsep yang memang menurut saya juga ini sangat-sangat baru untuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita diskusi. Saya mohon masukan dari Bapak Ibu. Kalau bisa masukan, jangan pertanyaan, nanti saya nggak sanggup jawabnya. Langsung aja ya Bu ya. Iya. Ya, silakan dari Bapak dan Ibu yang lain. Silakan Memberikan masukan kepada saya. Masukan, pertanyaan juga boleh ya. Boleh juga ya Pak ya. Dan Pertanyaan atau masukannya. Masukan aja Bu, biar kita sempurnakan Bu. Silakan Bapak Ibu, ini masih saya record. Kalau nggak ada, kita langsung alihkan ke Ibu biar selesai kan Bu. Ini begini ya Pak Asrar ya, saya membaca judulnya. Judulnya kan ada pendidikannya kan Pak ini. Iya Bu. Ya. Jadi mengenai konsep kontemporer filsafat pendidikan, kan gitu ya, kata kuncinya itu kan. Iya Bu. Ya, filsafat pendidikan, dan dia yang kontemporer, artinya yang masa kini begitu kan. Iya. Bagaimanalah filsafat pendidikan masa kini itu. Nah, setelah saya lihat isinya, kenapa di situ tidak ada menyinggung filsafat pendidikannya? Baik Bu, mungkin memang itu yang tadi pagi memang saya setelah Ibu jelaskan ada beberapa tadi yang langsung saya terpikir, oh berarti ada yang kurang ini makalah saya. Ternyata memang saya tidak memasukkan yang saat ininya gitu. Jadi yang tadi saya ungkapkan tadi malah saya nggak tuliskan di sini gitu. Bagaimana konsep-konsep yang tadi yang saya jelaskan tadi yang tak saya ketikkan di makalah ini Bu. Bagaimana penyempurnaan dan penerapan itu di pendidikannya gitu. Tadi ada beberapa yang saya contohkan dalam dunia pendidikan pengajaran, tapi nggak saya ketikkan ke makalah. Mohon izin mungkin bisa saya perbaiki, nanti akan saya perbaiki hari ini, akan saya tambahkan dengan contoh-contoh konsep kontemporer itu yang dikaitkan dengan pendidikan saat ini gitu. Iya, itu nanti ditambahkan saja Pak. Ya, Bu, siap. Tadi memang udah terlintas tadi yang saya ungkapkan tadi juga nggak ada di makalah ini gitu. Mohon izin ya Bu, nanti saya perbaiki ya Bu sebelum dikumpul ya Bu. Iya, boleh. Silakan Bapak Ibu yang lain mungkin memberikan masukan supaya saya bisa tambahin nanti di makalah yang 12 lembar ini menjadi mungkin 15 lembar. Dan mungkin kalau ada tambahannya bisa langsung di WA ke saya ya Bapak Ibu. Atau udah ada bahannya kirim ke saya langsung Word-nya. Jangan ragu-ragu. Saya siap menerima. Langsung copy paste. Oh iya. Ya namanya saya ikhlas Pak. Saya ikhlas menerima Pak. Orang ikhlas itu enak Pak. Jadi kita ini ya Bapak Ibu ya, sekarang kita diskusi saja lah ya, cerita-cerita tentang pendidikan masa kini begitu ya.
Bapak dan Ibu, kita semua ini kan sama-sama ya. Saya, Ibu, Bapak itu semuanya sama, tidak ada yang apalah, ilmunya sama ya, Bapak Ibu. Jadi kita ini saja sekarang, kita berpikir diskusi tentang pendidikan masa kini. Nah, sekarang ini kan apa ya Bapak Ibu, pendidikan kita ini ya beginilah ya, kuliah dengan daring ya kan gitu ya. Dan sepertinya ini tidak akan apa ya, pandemi ini dia, virus itu memang akan terus ada ya, seperti virus influenza itu kan memang tidak hilang gitu ya sampai sekarang. Begitu juga ini nanti virus ini, virus corona ini. Jadi kita ya harus mulai inilah mengubah memang ya pendidikan ini sekarang ini. Nah, juga karena pekerjaan juga tentunya banyak perubahan, ya kan. Sementara pendidikan itu kan mempersiapkan mempersiapkan anak-anak mahasiswa itu untuk bisa bekerja nantinya, kan seperti itu. Sementara pekerjaan ini kalau kita amati, apa coba Bapak dan Ibu ya, sekarang pekerjaan yang dulunya ada sekarang tidak ada itu kan banyak ya. Dan Banyak, sudah digantikan. Dan sebaliknya, Bu. Banyak, Bu. Dan sebaliknya. Dan yang dulu nggak ada sekarang ada, Bu. Iya, banyak yang dulu nggak ada sekarang ada. Dan sebaliknya yang dulu ada sekarang tidak ada. Benar, Bu. Iya. Karena terkait itu tadi tidak boleh berkumpul ya, berkerumun, tidak boleh langsung ketemu langsung. Jadi masalah jual beli pun sekarang banyak online seperti itu ya. Iya, Bu. Terus pendidikan juga kita tidak boleh ketemu langsung dengan mahasiswa, dengan siswa, jadinya terus daring begitu ya. Iya, Bu. Kemudian apalagi tadi belanja ya, masa belanja, masa pendidikan, sekolah. Masalah ini lagi Bapak Ibu kalau lihat di parkir di mall ya. Dulu kan mesti kita mejet gitu ya, mejet, nanti baru keluar struknya, keluar kertas itu, kita masuk. Sekarang nggak lagi dibuat yang tanpa ini, sentuhan gitu. Ya. Pokoknya kita meminimalisir lah sentuhan sekarang ini kan gitu ya. Jadi parkir pun kita hanya dengan di tangan itu kita kan gerakan di sensor itu nanti keluar gitu. Kertas itu seperti itu. Apalagi coba Bapak Ibu mungkin sambil berbagi pengalaman apa yang ada perubahan. Saya Bu, boleh Bu? Ya silakan Pak. Baik, jadi kalau cerita pendidikan yang saat ini pandemi ini memang saya terus terang merasakan karena memang saya di dunia pendidikan tingkat sekolah itu sangat berkaitan gitu. Pertama saat ini memang ada sekolah yang kita urusi di Rantau Rapat itu pesantren. Nah memang konsep yang saat ini terjadi seperti Ibu bilang tadi sangat tidak kita pikirkan dulu gitu. Jadi banyak yang hilang dari dulu dan yang sekarang. Saya satu contoh aja gini Bu, yang singkat. Kebetulan saya juga dulu di sekolah itu adalah pembina pramuka. Upacara bendera itu sudah tidak ada lagi sekarang di sekolah. Nah, sedangkan di upacara bendera itu, kalau kita cerita tentang etika, moral, di situ adalah salah satu bentuk bagaimana si guru itu melihat langsung bagaimana si anak itu dari sisi fisikisnya, dari saat dia mau menerima pembelajaran itu nggak ada lagi. Dan kalau kita lihat sekarang konsepnya malah belum ada penggantinya gitu. Kalau kita buat daring seperti ini kan Bu, rasa sangat tidak bisa memungkinkan kita melihat dari wajah yang itu bisa melihat bagaimana karakter dia sekarang ini, sangat tidak bisa gitu. Karena memang tidak bisa digantikan yang seperti itu. Fisik dengan fisik itu berjumpa nggak mungkin bisa digantikan dengan hanya sekedar Zoom. Karena kalau kita lihat langsung pasti akan berbeda. Upacara bendera sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi mereka juga nasionalismenya sudah makin berkurang gitu. Kalau kita mengarahkan ke sananya dulu, ke umumnya dulu. Nah, jadi kalau saya berpikirnya adalah begini. Nah, ini memang harus kita siasati bagaimana cara
yang seperti itu muncul. Kalau sekarang saya pernah lihat ada siswa di sekolah Cina, Ibu. Mereka daring, tetapi memang mereka itu dibuat seperti kelas biasa gitu. Jadi Zoom-nya itu nggak boleh dekat kayak kita gini gitu. Jadi Zoom-nya itu agak jauh. Jadi mereka pakai seragam sekolah. Sebelum belajar mereka harus seperti yang di kelas gitu, baca doa dulu, berdiri dulu, siap dulu, menghormat dulu gitu kan. Jadi melihat situasi keliling dulu gitu. Sama dengan sekarang UP ini, PPG kita ini kan sekarang yang ujian PPG yang domisili ini kan harus jauh nih zoomnya gitu. Jadi harus dilihat situasinya. Mungkin di situ gurunya bisa melihat, oh ternyata memang si anaknya di ruangan kondisi yang nyaman, yang baik, seger mukanya, pakai baju lengkap gitu kan. Kalau sekarang kalau ada sekolah-sekolah yang biasa cuma gini aja, Bu. Rupanya di bawah nggak pakai celana dia, nggak pakai rok dia kan, cuma kenapa kepalanya aja gitu sama baju sekolahnya. Nah itu memang jadi permasalahan. Saya rasa memang ini juga akan kita yang sekarang ini bisa membuat satu terobosan baru saya rasa. Kira itu Bu, bagaimana kita menyalurkan ini ke sekolah agar sekolah ini saat pandemi ini bisa bereksplor lah bagaimana cara untuk menangani yang kalau saya cerita banyak tentang etika, berarti kita harus beretikakan kembali di siswa kita. Sama kayak sekarang ini Bu, muncul di Instagram itu kan ada siswa lama belajar daring banyak yang nikah katanya kan. Menikah ya, Tapsel ya. Bisa betul juga Bu, itu. Saya pikir bisa juga enggak, karena grafik pendaftaran sekolah Bu tahun ini itu menurun Bu. Menurun ya. Menurun Bu. Berarti siswanya banyak yang menikah Bu. Nikah dan kerja pun sekarang banyak nggak ada Bu. Kerja kan banyak pengangguran Bu. Di tempat saya, Tembung saya ini Bu, banyak pengangguran Bu. Ternyata banyak maling Bu. Iya betul. Paksa siaga semua Bu di rumahnya Bu. Itulah makanya saya, Bu. Iya Pak Bapak. Jadi itulah ya Bapak dan Ibu ya, permasalahan-permasalahan di dunia pendidikan ini ya. Siswa jenuh ya belajar dengan daring, itu lama-lama jenuh juga. Jadi bagaimanalah supaya tetap siswa itu semangat untuk belajar sekolah gitu ya. Itu bagaimana, ini tantangan bagi Bapak dan Ibu ya untuk membuat. Sekarang banyak sekali bagaimana membuat video-video pembelajaran yang menarik. Nah, itu jadi itu juga salah satunya mungkin ya sebagai solusi. Jadi seorang guru harus bisa membuat video pembelajaran yang menarik gitu. Jadi seperti siswa itu melihat acara kesukaan gitu ya. Lihat acara kesukaan di TV, tapi belajar begitu ya. Guru-gurunya membuat video pembelajaran begitu. Kemudian tentang ini kan ada juga Bapak Ibu, kan ini juga ya kendala juga itu kuota untuk pembelajaran daring ini. Jadi kalau membuat video pembelajaran itu juga harus dicari yang tidak memakan kuota gitu. Apa Zoom, misalnya seperti inilah kita pakai Zoom, coba dibandingkan dengan Google Meet, bandingkan dengan Sibda, bandingkan dengan Webex, bandingkan lagi dengan apa, mana yang paling efisien ya, tidak memakan kuota begitu, supaya tidak menguras kantong ya, tujuannya itu gitu. Kemudian kan pendidikan ini kan utama itu kan di kita ini di dunia kampus lah ya. Fenomena yang saya lihat kan Bu, banyak insan akademis kampus ini yang menghindar dari masalah. Saya termasuk yang sering turun ke lapangan Bu, ke sekolah-sekolah maksud saya. Banyak saya memantau sekolah baik yang negeri maupun swasta. Sebenarnya kita sangat sedih Bu melihatnya. Karena kenapa? Ketika saya datang ke negeri Bu ya, saya wawancarai gurunya di sana. Ternyata di negeri itu fenomenanya adalah pendidikan stop Bu, tidak ada pembelajaran. Bayangkan sudah berjalan 1,5 tahun, stop.
paling pun terakhir-terakhir ini beberapa bulan terakhir mereka hanya sistemnya seperti ini. Mereka ngasih tugas hari Senin, Sabtunya siswa mengumpul. Nah, ini luar biasa saya melihat fenomena fakta ini menyedihkan. Lalu saya pergi ke swasta, Bu, beberapa swasta. Ternyata swasta ini berani melawan aturan pemerintah yang ditetapkan pemerintah, baik yang pusat daerah. Yaitu artinya mereka berani masuk gitu, berani masuk tatap muka. Namun tetap kucing-kucingan. Tetap kucing-kucingan, siswanya tidak memakai pakaian, lalu pembelajaran Pakaian biasa pakaian maksudnya. biasa. Saya katakan sama Bukan nggak memakai pakaian ya, Bu Ella. oh ya maksud pakai pakaian seragam maksudnya, Bu. Maaf. Jadi sempat saya katakan sama yayasannya, kenapa tidak pakai seragam, Pak? Apakah kalau tidak pakai seragam, maksud saya pakai pakaian biasa ini, corona nggak bisa tahu, kalau nggak bisa diserang corona. Jadi saya buat lelucon juga kepada kepala sekolahnya, yayasan beberapa yang saya wawancari, apalah bergurau-gurau gitu, Bu ya. Mereka juga ketawa-ketawa. Jadi ternyata masalah mereka memang sebenarnya mereka mau tidak masuk seperti yang di negeri. Hanya saja fenomena mereka, orang tuanya nggak mau bayar SPP, Bapak Ibu. Orang tuanya nggak mau bayar SPP kalau nggak masuk. Orang kami yang ngajari kok klaim pula yang saya bayar, bukan yang bayar saya gitu. Dan ini fakta, bukan cerita loh, Bapak Ibu. Fakta. Dan saya menemukan beberapa orang tua yang menyatakan demikian. Sementara swasta ini kan memang dananya harus dari SPP, itu memang itu sumber satu-satunya. Lalu maka mereka berani melanggar aturan itu. Lalu saya carilah akar masalah sebenarnya. Akar masalah di negeri ini, di sekolah swasta ini. Ini kita berbicara filsafat, nanti kita kaitkan dengan filsafat. Ternyata akar masalahnya sebenarnya kenapa proses pembelajaran tidak berjalan, ini akar masalahnya saya katakan ini ada di guru, Bapak Ibu. Ada di guru. Jadi ternyata memang kompetensi mereka itu tidak mampu untuk membuat bahan ajar yang konstruktivisme, yang yang mengadopsi nanti filsafat pendidikan konstruktivisme. Mereka tidak mampu mengembangkan bahan ajar yang seperti ini gitu. Karena bahan ajar yang konstruktivisme ini nanti muaranya adalah membelajarkan siswa. Nah, membelajarkan siswa, tetapi ini bahan ajar bisa digunakan tanpa ada guru gitu. Jadi mereka mandiri, tetapi dia bersifat konstruktivisme. Lalu masalah kedua adalah ini aspek dari siswa ya, aspek dari siswa. Siswanya ternyata banyak yang nggak punya paket, bermasalah dengan paket. Karena daerah tembung kita ini, Pak Sarar, tidak semuanya berkemampuan baik gitu ya. Kalau HP tidak masalah, mereka punya HP, laptop juga banyak yang punya laptop, tetapi bermasalah dengan kuota, karena kuota misalnya Zoom ini kan luar biasa besar, Bapak Ibu ya. Tidak, mereka harus menyumbang 50.000 per hari untuk Zoom aja, karena dia kan punya anak 2, 3 dan gitu, Bapak Ibu. Jadi ini tentu suatu hal yang berat bagi mereka. Itulah akar masalahnya sebenarnya, Bapak Ibu, yang saya lihat. Jadi ketidakmampuan guru untuk mengembangkan bahan ajar berbasis konstruktivisme. Yang kedua, ketidakmampuan secara ekonomi siswa untuk Zoom. Kalau misalnya guru tidak bisa mengembangkan bahan ajar secara konstruktivisme, bisa digunakan Zoom. Nah, karena sebenarnya kelas itu kan bisa digantikan dengan Zoom bisa. Tetapi Zoom pun tidak berhasil. Nah, dengan banyak alasan yang tadi itu. Lalu saya lihat faktor aspek dari insan akademis kampus. Saya lihat kok malah orang kampus ini lari dari kenyataan ini. Ini sebenarnya ini tanggung jawab siapa ini, Bapak Ibu? Ini memang secara keuangan ini tanggung jawab pemerintah. Tetapi secara akademis ini tanggung jawab kita sebagai insan akademis, Bapak Ibu. Masa kita biarkan mereka seperti ini, kita tahu masalah ini seperti ini. Kenapa saya katakan insan akademis melarikan diri dari masalah ini? Saya lihat, Bapak Ibu, selama COVID malah penelitian-penelitian mahasiswa maupun dosen itu, masa dia berbasis analisis kesalahan jawaban, analisis ini. Kenapa seperti itu? Karena nggak bisa pergi ke lapangan, Pak. Seperti itu alasan-alasannya. Mestinya penelitian ini memecahkan masalah masyarakat ini, Bapak Ibu.
Ini kenyataan. Mungkin di kampus Bapak Ibu sama dengan di kampus saya. Mahasiswa dan dosen ini sama-sama melarikan diri dari kenyataan ini. Padahal mestinya ini harus kita pecahkan bersama-sama masalah ini. Maka di sini Bapak Ibu, masalah besar di sini ya. Maka tidak ada jalan yang saya pikirkan. Ini solusinya sebenarnya harus melatih guru-guru kita untuk mampu mengembangkan bahan ajar yang konstruktivisme dengan syarat bahan ajar ini tidak makan paket besar. Kalau makan paket tetap nggak bisa juga. Maka saya sendiri Bapak Ibu sudah melatih guru-guru bahan ajar yang konstruktivisme, di mana dengan bahan ajar ini siswa ini bisa belajar sendiri gitu. Dan guru bisa mengontrolnya dengan sistem baik di synchronous learning ataupun asynchronous learning. Saya sudah coba mengembangkan itu. Sebenarnya ini nanti pembahasan saya di minggu depan ya Bapak Ibu. Boleh saya share screen Bapak Ibu? Boleh. Boleh ya, saya share. Boleh diberikan bocoran sedikit dulu. Ini sudah mengarah ke saya ini materi saya memang. Iya, ini sangat menarik ini ya, permasalahan yang memang sedang kita hadapi semua ini. Ya, kita harus mengembangkan bahan ajar yang bisa konstruktivisme ya, Pak Budi ya. Ini nanti yang akan saya bahas. Jadi, siswa itu belajar sendiri gitu bisa dengan bahan ajar itu tadi begitu ya. Iya, Bu. Lalu nanti bahan ajar ini bisa bahan ajar ini nanti bisa dikontrol oleh guru di rumah ya. Bisa dikontrol di rumah. Artinya pembelajaran ini bisa digunakan tatap muka, bisa juga tidak tatap muka, bisa dengan synchronous learning ataupun bisa juga asynchronous learning bisa. Jadi kita buat bahan ajar yang fleksibel seperti ini sebenarnya untuk minggu depan, tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, ini saya. Ini elektronik book ini ya Pak Budi ya? Ya, Bu, betul. Buku elektronik. Jadi buku tapi elektronik gitu. Jadi bahan ajar ini bisa dikembangkan Bapak Ibu seperti ini. Ntar. Makan kuota tidak ini Pak Budi? Jadi Bu, ini bisa digunakan secara luring. Offline bisa? Bisa offline. Bisa offline Bapak Ibu. Ini bisa offline. Ini penelitian saya dengan mahasiswa saya Bapak Ibu. Jesse Mamora. Ini baru selesai, ini baru penelitiannya baru selesai. Cantik tadi ya Pak Budi mahasiswanya, fotonya. Namanya cantik kata Ella. Ella fokus ke ini ya mahasiswanya tadi ya. Saya mahasiswa saya nggak boleh lari dari kenyataan Bapak Ibu. Tidak ada masalah di hadapan kita, ini tanggung jawab kita sama-sama. Kalau kalian perlu saya ke lapangan, saya pun ikut ke lapangan. Di lapangan kita kena corona, ternyata kami memang berdua kena jadi. Ini geometri ya Pak Budi ya? Iya Bapak Ibu. Jadi ini sebenarnya sudah banyak buku yang kami hasilkan, ini salah satunya yang termasuk yang seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ini ada videonya. Artinya ini kita konstruktif, ini berbasis konstruktivisme yang materi saya minggu depan ini. Bahan ajar ini memang di abad 21 ini nggak boleh lagi kognitivisme berbaris transfer knowledge, itu sudah tidak dipakai lagi Bapak Ibu, sudah harus dihindari di pembelajaran abad 21. Dia harus filsafat konstruktivisme yang masuk. Artinya apa? Kita menyampaikan masalah itu berdasarkan video ini. Dilatasi merupakan Jadi dia interaktif ya Pak Budi ya? Iya, interaktif. Di buku itu ada bisa masukkan video juga seperti itu ya. Bisa dimasukkan link juga yang bisa diklik link itu seperti itu. Betul Bu. Lalu nanti di sini masalah mereka akan mengerjakan Bapak Ibu. Kalau ingin berkomunikasi gurunya tinggal scan di sini, scan ke sini langsung connect ke gurunya Bapak Ibu. Lalu di sini ada suaranya. Ini ada LKPD-nya di sini. Yang mereka harus kerjakan Bapak Ibu. LKPD ini lah yang yang mereka bisa belajar sendiri di sini. Nah, di sini ada video-video masalahnya juga. Iya. Jadi sekarang Bapak dan Ibu, sekarang ilmu itu sangat terbuka, tergantung kita mau apa tidak belajar, begitu saja. Ya, semuanya ada, tinggal misalnya kita mau belajar membuat buku elektronik seperti ini, tinggal diketikkan saja.
bagaimana membuat electronic book. Nah, tidak ada caranya semuanya ya. Ini kalau kita bagi linknya, tinggal bagi link aja Bu sama siswanya Bu. Kita bagi link. Iya. Pak Budi, jadi bukunya ini bisa kita buka secara offline kayak Pak? Bisa offline, bisa online Bu. Kalau offline juga videonya bisa diputar ya Pak ya? Bisa semua. Lalu Bapak Ibu, misalnya ini ada LKPD, itu LKPD tadi kalau tatap muka ya Bapak Ibu. Versi online-nya bisa kita klik di sini. Nah, kita klik di sini, mereka bekerja nih Bu. Ini LKPD yang sama dengan yang tadi sebenarnya, ini cuma versi online-nya aja. Lalu setelah mereka kerja kirim untuk gurunya bekerja mengoreksinya di rumah. Nah gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi artinya apa ya? Yang saya sebenarnya bukan untuk apa namanya, bukan untuk ini. Yang saya ingin sebutkan sebenarnya, kenapa kita harus lari dari tanggung jawab ini? Ini kan tanggung jawab kita Bapak Ibu selaku dosen yang di dunia pendidikan kita lah orang yang tertinggi, yang dihormati, yang dianggap orang bisa dan seterusnya. Mengapa kita melarikan diri dari masalah ini? Kenapa kita biarkan mereka seperti itu? Kenapa mereka kita biarkan anak-anak kita tidak belajar? Ini kalau terjadi sampai bertahun-tahun Bapak Ibu, ini runtuh negara kita Bapak Ibu. Ini runtuh negara kita. Jadi kalau pemerintah kita andalkan Bapak Ibu, mereka sepertinya saya tidak bisa saya tidak bisa berkomentar banyak. Tapi inilah faktanya, 1,5 tahun mereka tidak belajar. Apa sebenarnya mereka sekarang ini kita tidak tahu. Kalau kita buat penelitian mungkin perubahan dari aspek psikologis mereka pun sudah jauh berubah Bapak Ibu. Bagaimana mereka tidak mampu lagi menghormati orang tua, bagaimana lagi mereka berbicara sudah semena-mena. Ini fakta, bisa kita lihat di lapangan. Mungkin secara data empiris dan seterusnya saya tidak punya, tetapi secara data di lapangan seperti ini. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sebenarnya luar biasa sebenarnya kajian kita kali ini mengenai filsafat ini. Artinya kan filsafat ini adalah ilmu yang memecahkan masalah sebenarnya. Memecahkan masalah tanpa rumus, tetap dia. Tidak ada rumus, tetap untuk memecahkan masalah. Artinya apa masalah bisa kita pikirkan Bapak Ibu. Jadi masalah ini sudah ada di hadapan kita, jadi bagaimana kita memecahkannya. Saya kembalikan kepada Pak Asrar. Terima kasih Pak Budi. Bapak ya dan Ibu yang lain bagaimana, punya pengalaman mengenai Ibu yang lain pendidikan silakan Bu. ini sekarang ini? Memang Bu Ella Bu, tadi ada Bu Ella katanya mau sharing. Bu Ella bagaimana Bu Ella? Iya. Pak bentar ya Pak Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin sharing, menambahkan, saya sependapat dengan yang disampaikan oleh Pak Budi ya, bahwa kita sebagai insan akademis tidak boleh melepas diri kan. Nah, terkhusus untuk ini di tempat saya mengajar, alhamdulillah skripsi mahasiswa sudah banyak yang berjudul pengembangan media, pengembangan bahan ajar, pengembangan LKPD. Alhamdulillah sudah seperti itu. Kemudian saya mau menambahkan juga apa yang disampaikan Pak Asrar tadi, ketika kita menjadikan sekolah Cina sebagai sebagai percontohan lah misalnya ya, kita juga tidak bisa menutup mata, masing-masing sekolah itu punya kekhasan dan kekurangan sendiri-sendiri Bu gitu. Jadi sekolah Cina itu bisa dikatakan mungkin mereka ekonominya menengah ke atas, kemudian segala fasilitas mungkin tersedia. Sementara di sekolah-sekolah lain yang kebanyakan ya itu malah baik dari sekolah gurunya maupun dari siswa-siswanya itu banyak sekali keterbatasan dari sisi fasilitas. Nah, ditambah lagi mungkin ketika kita menyatakan bagaimana guru bisa mengembangkan bahan ajar misalnya seperti itu, kita mungkin sebagai insan akademis kita bisa memberikan pelatihan, tapi bukan sekedar mengembangkan bahan ajar. Kita ingat kembali bahwa media ya maksudnya tadi, media itu ada, bisa kita kembangkan, tapi kita juga bisa menggunakan media yang sudah ada gitu. Kan itu juga tidak salah menggunakan media yang sudah ada. Nah, hanya saja memang guru-guru bahkan mungkin masih sulit untuk menggunakan media yang sudah ada. Jadi
mungkin pelatihan selanjutnya bisa diarahkan kepada bagaimana pemilihan media, penggunaan media, dan sekaligus pengembangan media. Kalau kita berbicara tentang pengembangan media, dalam satu kali ini saja, satu kali penelitian yang kita katakan penelitian untuk skripsi mahasiswa, kemungkinan besar dia hanya bisa menyelesaikan satu topik saja. Misalkan seperti Pak Budi sebutkan tadi, transformasi ya, hanya transformasi saja gitu. Nah, bayangkan betapa banyaknya materi-materi matematika yang mungkin belum tersentuh dalam satu kali satu semester gitu kan. Sementara guru dinamis sekali materi yang harus dibahas dia dalam 1 tahun itu kan, berkejar-kejaran, nggak akan bisa menyelesaikan satu media yang baik yang bisa mengakomodir kebutuhan siswa itu untuk satu kali pertemuan gitu. Kita saja perlu berbulan-bulan untuk menyelesaikan itu. Jadi mungkin guru-guru kita bisa diarahkan, bisa dilatih kembali. Ini sudah ada tersedia medianya begini. Jangan-jangan guru-guru kita juga nggak tahu gitu. Oh ada media ini ya yang sudah bisa kita akses gitu, udah bisa kita pakai, kita gunakan. Walaupun kita tidak membuatnya atau mengembangkannya sendiri. Nah, nanti kan setelah itu kita bisa memberikan materi mungkin pengembangannya bagaimana dari media-media yang sudah ada. Nah, jadi saya ada sedikit katakanlah ide bagaimana menyelesaikan atau mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di era saat ini ya, yang kita harus daring. Saya rasa itu masing-masing kembali kepada satuan pendidikannya, Bu, sekolahnya gitu. Masing-masing sekolah punya problem masing-masing yang mungkin kita katakan pencapaian penyelesaian tantangan itu mungkin tidak sama bagi masing-masing sekolah, tapi dengan adanya pencapaian penyelesaian tantangan atau mengatasi tantangan itu sudah satu hal yang sangat bagus. Misalnya saya kasih contoh, misalnya di sekolah anak saya masukkan sekolah negeri, Bu. Di sekolah negeri kebetulan anak saya kembar 2 orang masuk kelas 1. Jadi saya masukkan, malah saya sudah dari awal minta, Bu, tolong ini anak saya di kelas yang sama, biar saya tidak terlalu repot lah katakan. Memang tidak bisa dihindari kata-kata repot bagi orang tua ya dalam membimbing atau mendampingi anak-anaknya. Tapi walaupun itu tidak pantas disebutkan saya rasa, tapi memang harus tersebutkan bahwa orang ada kerepotan tersendiri dalam membimbing atau membantu anak-anaknya dalam sekolah sekarang ini. Jadi malah mereka itu dipisah, anak saya itu dipisah. Kemudian anak kelas 1 SD saya sendiri orang tua yang meminimalkan gadget bagi anak-anak. Jadi ketika mereka boleh bermain satu atau 2 waktu ya, ketika saya rasa itu sudah cukup, tidak saya kasih lagi. Artinya mereka tidak pegang HP masing-masing. Nah, sementara kan saya juga harus mengajar, saya juga harus kuliah misalnya. Jadi memang dibelakangkan itu anak-anak itu. Lagi pula memang gurunya juga tidak mematokkan harus jam segini dikumpul. Yang penting ada dikumpul dalam satu hari itu. Nah, jadi itu dia, Bu, permasalahannya masing-masing sekolah itu berbeda. Bahkan saya temukan masalah di sekolah itu di teman-teman saya para wali murid, mereka malah tidak ada handphone yang cukup ya, bukan hanya sekedar kuota, bahkan handphonenya juga tidak cukup untuk anaknya 1 atau 2 orang atau 3 orang yang sekolah. Masing-masing berbeda keperluannya, masing-masing beda yang harus dia kerjakan, belum lagi dia mengajarkan. Jadi mungkin kita bisa melihat atau permasalahan ini bisa melihat permasalahan ini ke masing-masing satuan pendidikannya gitu, Bu. Jadi kita selesaikan, tidak harus sama penyelesaiannya itu tidak harus sama. Jika ada perbaikan, alhamdulillah itu sudah sangat-sangat baik, kemajuan saya rasa untuk di saat ini ya. Kemudian satu lagi yang paling harus kita pikirkan adalah bahwa dalam evaluasi
pendidikan, kita kan punya 3 ranah ya, punya 3 domain ya, kognitif, afektif, psikomotorik gitu kan. Nah, jadi yang saat ini mungkin hanya bisa dinilai itu hanya kognitif sama psikomotoriknya, afektifnya itu masih harus kita pikirkan bagaimana kita menilai itu, dan katakanlah untuk membelajarkan etika kepada siswa kita yang dia jauh gitu. Bahkan kalau misalnya kita tatap muka ya, sama-sama berada di dalam kelas, sentuhan ya, tapi jangan artikan sesuatu yang buruk ya, sentuhan seorang guru kepada muridnya misalkan, nah seperti itu kan, nah kamu jangan seperti itu, nah itu sudah sangat sangat bermanfaat gitu, ada nilainya dalam membimbing siswa gitu. Tapi sekarang kita nggak bisa. Bahkan tadi yang seperti Pak Asror bilang, ketika kita seperti ini ya, kita bisa zoom gitu dengan wajah saja kelihatan. Ya mungkin pakaian kita juga tidak ini kan, tidak seharusnya ketika kita bertemu dengan orang lain. Memang tidak ada masalah yang terlihat, tapi kan dari sikap kesiapan dia dalam menghadapi pembelajaran itu mungkin sangat-sangat ini kan, sangat-sangat belum bisa dikatakan siap gitu dalam menerima pembelajaran. Belum lagi kita berharap ruang atau tempat belajar dia itu sangat kondusif, belum lagi kita berharap seperti itu ya. Bahkan mungkin di tengah-tengah dia belajar, dia disuruh beli ini beli itu kan, persepsi orang tua juga ini kan Bu, tidak sama gitu, tidak sama. Jadi bagaimana cara kita, saya terpikir untuk selain yang tadi yang disebutkan Pak Budi ya, konstruktivisme, bagaimana kalau kita juga menghasilkan membuat model pembelajaran, yaitu proyek Bu. Nah, proyek. Jadi proyek ini bisa dilaporkan seminggu sekali misalnya seperti itu kan. Tapi bagaimana mengemas pembelajaran proyek ini sehingga materi-materi yang seharusnya memang disampaikan itu tersampaikan. Jadi bukan tidak proyek lah seperti itu Bu. Sehingga kelihatan di situ bagaimana siswanya mengerjakan, dia kan harus presentasi atau katakanlah menampilkan itu di hadapan gurunya seminggu sekali misalnya. Ya, kita juga nggak bisa menutup ini ya. Mungkin satu lagi Bu, ini persamaan persepsi kepada orang tua siswa gitu, sehingga walaupun tidak bisa disamakan sepenuhnya, tapi kita sebagai pendidik kita sudah menyampaikan dari awal seperti inilah pembelajaran daring, bagaimana kita sama-sama bahu membahu lah membantu anak-anak kita ya, siswa-siswa kita, agar mereka juga semaksimal mungkin bisa belajar seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dan Ibu, ini karena sudah jam 9.21, jadi saya segera ini ya, permisi. Nanti saya minta begini, ini dilanjutkan, jadi setiap masing-masing harus mengemukakan permasalahan yang sekarang ada di dunia pendidikan ini apa, dan solusinya apa, begitu. Ya, sampai semuanya punya pendapat, semua harus punya pendapat ya. Ya Bu. Dilanjutkan sampai selesai ya, Bapak dan Ibu. Saya permisi dulu. Ya Bu. Terima kasih Bu. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu. Baik Bapak Ibu, silakan dilanjut Bu. Tadi Pak Budi sudah, Pak Bu Ella sudah. Pak Irham tadi, Pak Irham silakan Pak. Seperti yang amanah tadi oleh Ibu tadi, kita selesaikan dulu semua untuk mengeluarkan idenya, nanti baru kita close recordingnya. Baru kita bercakap-cakap. Silakan Pak Irham. Baik, terima kasih Pak Asrar, Pak Budi, Bu Ella yang sudah memberi tanggapan terlebih dahulu. Sebenarnya apa yang mau saya sampaikan itu sudah tersampaikan lebih dulu oleh Pak Budi dan Bu Ella. Hanya saja mungkin beda konteks dan beda cara penyampaian terkait dengan kondisi di lapangan. Kemudian tambahan berikutnya di luar yang disampaikan oleh Pak Budi dan Bu Ella tadi, saya melihat permasalahan berikutnya adalah
kurangnya kesadaran di antara artinya pendidik, orang tua, apalagi anak. Kalau anak kan kita katakan di sini dia harus butuh bimbingan, butuh pengajaran, butuh apalagi namanya, butuh fasilitas. Tapi yang pertama saya lihat kesadaran kita di orang tua, kesadaran guru itu memang masih kurang. Makanya sama dengan yang dikatakan oleh Pak Budi tadi, kita tidak boleh hanya menyalahkan pemerintah. Pemerintah sudah menyediakan anggaran. Tapi kita yang dari akademisi ini sering lari dari kenyataan atau lari dari lapangan. Artinya begini, saya juga melihat beberapa kejadian di sekolah-sekolah bahwa kondisi pandemi ini kadang tidak membuat beban bagi para guru. Ini terutama memang yang sekolahnya di sekolah negeri. Karena tanpa mengajar pun mungkin, tanpa ada muridnya pun cerdas, orang itu cair tiap bulan. Yang penting orang itu awal bulan gajian. Kalau perkara bagaimana itu siswa, apakah dia sudah mengetahui atau apakah dia paham terhadap diri, itu nggak jadi beban moral. Artinya saya teringat tadi dengan cerita yang dikeluarkan oleh para ulama-ulama atau kisah-kisah dari para nabi ketika Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga ke dunia. Ada 3 yang ditawarkan kepada beliau. Pertama itu kalau nggak salah akal, kemudian budi, sama satu lagi lupa saya, atau pikir itu apa itu. Kira-kira begitulah. Cuman Pak Budi kan Pak. Ya. Kan Pak Budi ya. Cuman saat itu ketika disuruh Nabi Adam memilih, Nabi Adam lebih memilih akal sehat. Beliau tidak memilih yang 2 tadi. Lalu yang 2 tadi oleh Adam disuruh ini pergi lagi kembali ke langit. Tapi yang 2 ini tidak kembali ke langit. Ditanya oleh Adam, kenapa kalian nggak kembali? Kami mengikut kepada akal sehat. Artinya apa? Kejadian kita hari ini, pandemi yang hari ini melanda dunia pendidikan, memang seharusnya membuka cakrawala kita, membuka cara berpikir kita, bagaimana sesungguhnya membelajarkan anak itu, memberi pengajaran yang bagus. Saya sepakat tadi dengan yang disampaikan oleh Bu Ella, bahwa aspek kognitif, aspek psikomotorik itu nyata terlihat dalam kondisi pembelajaran, karena mungkin kita bisa memberikan dengan penilaian, tes, mungkin bisa kita ukur. Tapi aspek afektif ini, memang ini yang sulit. Ya kan? Ini yang sulit kalau mau kita ukur atau mau kita sampaikan atau mau kita terapkan kepada anak didik. Karena dengan dunia maya begini, ya sama dengan kita. Misalkan ketika Bu Pais menerangkan, kita matikan video, kerjaan kita entah apa-apa kan. Entah makan atau merokok atau ke belakang atau apa segalanya. Makanya memang belum muncul. Dan sesuatu yang harus kita cari solusi. Bagaimana supaya permasalahan dari kognitif, afektif, dan psikomotorik ini bisa ditemukan. Saya pikir itu saja, Pak Asrar. Baik, terima kasih Pak Iram. Biasa sekali masukan, pendapat. Kalau saya bilang orasinya, orasi pendidikannya, keren juga nih. Calon-calon caleg juga nih.